Jadi beliau setelah mengucapkan salam, beliau memuja Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik kepada ahlul khair, yaitu kita semua. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habib rabbil alamin alladhi dallana ala al-khairi wa hadana ila al-khairi wa 'allamana al-khair. Dan beliau mengucapkan salam, salat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai orang yang selalu menunjukkan kita ke jalan kebenaran, dan beliau adalah dalil daripada kebenaran itu sendiri. ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجمع المبارك على تذكر الخير والعمل الخير وتشجيع أهل الخير. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita diberikan taufik, kebaikan, kebagusan di tempat yang sangat mulia ini, yaitu tempat kita berkumpul pada hari ini. وفقنا الله سبحانه وتعالى وصمنا شهر رمضان المبارك وقمنا في شهر رمضان وقرأنا القرآن فنسأل الله القبول في شهر رمضان. Ya, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik, petunjuk pada bulan suci Ramadan. Kita dapat berpuasa, kita dapat membaca Al-Quran, kita dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih dan lain sebagainya. Ini adalah semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. وعلامة القبول في رمضان فيما بعد رمضان أن نكون في استقامة على ما فرض الله علينا سبحانه وتعالى، والمحافظة على مجالس الذكر ومجالس العلم وعلى الدلالة على الخير. Dan tandanya puasa kita atau ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah Ramadan. Ya, kita dengan antusias melakukan suatu kebaikan, semakin istiqomah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, dan semakin giat beribadah, itu adalah salah satu tandanya ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعون رمضان 6 أشهر ويبكون على فراق رمضان ويسألون الله القبول في رمضان 6 أشهر. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan selalu giat beribadah. Begitu juga setelah bulan suci Ramadan, beliau terus menerus, para sahabat-sahabat semakin giat melakukan ibadah selama 6 bulan setelah bulan suci Ramadan. ونحن في أول ليلة من ليالي العيد قد نسينا رمضان، ومنهم من يقول ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن زوجاته تزيد. Allah. Ya, lebih-lebih di awal Idul Fitri kita, ya, kita menyambut daripada Idul Fitri dengan gembira, senang, tetapi hakikatnya Idul Fitri itu bukan karena baju pakaian yang baru, tetapi Idul Fitri itu adalah memiliki istri-istri yang banyak, kata beliau. ولكن العيد كما قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعاته تزيد. Seperti yang diceritakan atau diriwayatkan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata beliau dalam suatu ungkapan, ya, laisa al-'idu liman labisa al-jadida walakin al-'ida liman ta'atuhu yazid. Ya, jadi bukanlah Idul Fitri itu orang yang selalu
memakai atau memiliki pakaian baru saja, seperti halnya kita, ya. Kalau Idul Fitri semua pakaian baru, ya. Tetapi kata Sayyidina Ali, akan tetapi hakikatnya Idul Fitri itu adalah bagaimana ketaatan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita memakai pakaian baru kemudian salah, tidak. Yang paling bagus adalah pakaian kita baru, bagus, ketaatan kita kepada Allah juga semakin bertambah. ولا نكون من عباد رمضان، ففي رمضان خشوع وخضوع واستقامة وذكر وقراءة للقرآن، وإذا خرج رمضان لا خشوع ولا خضوع ولا قراءة للقرآن. في رمضان ولي من أولياء الله، وفي في شوال شيطان من الشياطين الكبار. Bukanlah orang yang dikatakan, ya, pada waktu bulan suci Ramadan, Masya Allah ibadahnya luar biasa, ya. Kemudian ketakwaannya luar biasa, baca Al-Qurannya luar biasa, kemudian amalan-amalannya meningkat pas bulan suci Ramadan. Begitu keluar bulan suci Ramadan, begitu Ramadan meninggalkan kita, khusyuknya pada sholat tidak ada, Al-Qurannya tidak ada, bahkan ketakwaannya semakin berkurang, bahkan kebaikannya semakin menghilang. Itu bukan termasuk waliyun min awliyaillah, tetapi termasuk wali syaitan, kata beliau. Jadi intinya bulan suci Ramadan adalah bulan suci di mana, ya, pada waktu itu setiap amal ibadah yang kita lakukan dengan khusyuk khudu kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih setelah bulan suci Ramadan harus kekhusyukan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. فمن كان منا في رمضان يقرأ القرآن لابد أن يجعل له شيء من القرآن في غير رمضان، ومن كان يقوم الليل في رمضان لابد أن يجعل له قياما في غير رمضان، ومن كان يذكر الله في رمضان لابد أن يجعل له ذكر بعد رمضان، فهذه علامة القبول في رمضان. Kata beliau, ya, orang yang selalu genem, rajin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka, ya, tanda Ramadan kita, ibadah kita diterima oleh Allah setelah bulan suci Ramadan. Justru kita semakin giat membaca Al-Quran. Barang siapa yang pada waktu bulan suci Ramadan kita selalu bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah, lebih-lebih setelah bulan suci Ramadan kita harus semakin meningkatkan amal ibadah kita. Barang siapa pada waktu bulan suci Ramadan kita selalu berzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah bulan suci Ramadan kita harus lebih giat untuk berzikir kepada Allah. Ini salah satu bukti ibadah kita, Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وأنتم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الساحة المباركة وعند ضريح هؤلاء الأولياء والصالحين فإنها تتنزل البركات وتتنزل الرحمات ويستجيب الله الدعوات. Maka kita yang berkumpul pada hari yang sangat mulia ini, kita yang berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, ya, ini adalah salah satu buktinya, insya Allah kita termasuk hamba pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menurunkan barokat. Barokat ini jamak, ya, banyak sekali keberkahan yang akan turun pada hari ini, lebih-lebih di majelis ini, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus turun dengan berkat majelis yang kita hadiri pada pagi hari yang sangat mulia ini. وقد ورد في الآثار أن من زار وليا حيا أو ميتا بقدر كسر بيضة إلا أعطاه الله عبادة 70 سنة. Allah. Di dalam asar atau hadis, ya, ada mengatakan asar dengan hadis itu sama, ya. Barang siapa yang menziarahi waliyun min awliyaillah, seperti halnya kita, ya, pada pagi hari ini kita sedang menziarahi guru besar kita, guru kita, ya. Kata, ya, Rasulullah SAW dalam azhar itu, barang siapa yang menziarahi waliyun min awliyaillah, walaupun, ya,
apa namanya pecahan daripada baydah, telur. Ya, itu menandakan kecintaan kita kepada waliullah. فكأنما عبد الله عبادة سبعين Iya, سنة. maka pahalanya bagikan orang yang beribadah kan 70 sana 70 tahun. Subhanallah. Ya, ini kelebihan kita menziarahi para waliun min auliyaillah. Ya. فكيف أنتم ما شاء الله تجلسون ساعة ساعتين عند أولياء الله، كم يعطيكم الله من الخير Masya Allah. وكم يعطيكم الله من الأجر. Masya Allah. Ya, bagaimana kita yang duduk di sini 1 jam, 2 jam, 3 jam. Beliau menggambarkan tadi di dalam asar itu bagaikan kasrul baydah, yaitu pecahan telur lah begitu. Sedikit, seberak, semenit, sedetik. Bagaimana kalau kita yang duduk di tempat ini menziarahi guru kita, ya, kita yakini guru kita waliun min auliyaillah, ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana keberkahan, bagaimana pahala ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي مثل هذا اليوم المبارك توفي الحبيب العارف بالله مفتي حضرموت الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ عليه رحمة الله، توفي مثل هذا اليوم في 3 من شهر شوال. Jadi kata beliau, ada guru beliau termasuk saudara aku Habib Umar الأكبر. saudara daripada Habib Umar, ya, rahimahullahu taala, ya, wa hafizahullahu taala, ya. Jadi beliau meninggal dunia tarikh في 3 شوال. ya, tanggal 3 Syawal, ya. Jadi beliau termasuk waliun min auliyaillah, ya. Banyak murid-murid beliau, ya. Banyak apa namanya? Tolabah, ya, yakni zaru, ya, berziarah kepada beliau. Itu menggambarkan bagaimana pentingnya kita menziarahi, ya, apa namanya, orang-orang soleh, waliun min auliyaillah. Kita tidak bayangkan bagaimana kebesaran, keagungan, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأنتم ما شاء الله في خير وفي بركة وفي نور وفي رحمات من الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك. Dan kita semua, kata beliau, ya, alhamdulillah wa syukurillah, duduk di tempat ini, ya, sambil menziarahi guru kita, ya, kita dalam suatu kelompok yang sangat mulia, ya, kita di dalam liputan, kita di dalam naungan, kita sedang berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Begitu juga keberkatan nur cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita dalam keadaan panas-panas. وكما سمعتم من شيخنا الشيخ عدنان يحثكم على أنهم سيبنون مكتبا في هذا المعهد المبارك، فيجب عليكم أن تتعاونون فإن ذلك من البر والتقوى. Masya Allah. Lebih-lebih beliau Syekh Adnan Haris, beliau berencana ingin membangun apa namanya kantor yayasan yang tadi itu, ya. Jadi kita berkewajiban untuk membantu beliau, membantu yayasan, ya, bagaimana kantor ini supaya cepat selesai. Dan ini termasuk, ya, kemuliaan, ya, perbuatan yang sangat mulia, ya, sangat mulia bagi kita sebagai murid-murid daripada Al-Maghfurlah Bapak Muhsin Muhyiddin. Insyaallah barakah banyak. فإن ذلك من الصدقة الجارية الذي أخبر عنها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقال في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 منها صدقة جارية. Iya. Jadi kita yang memasukkan sedekah, ya, di dalam pembangunan kantor yang tadi itu termasuk amal jariah, kata beliau. Sedekah jariah. Jariah artinya selalu mengalir pahalanya sekalipun kita sudah meninggal dunia. Kita sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara yang terus mengalir. Di antaranya, kata beliau, sedekatin jariyah, itu sedekah jariah, seperti yang tadi yang kita dianjurkan oleh Bapak Tuan Guru Adnan Haris. Beliau menganjurkan kita untuk bersedekah di dalam pembangunan kantor yayasan. Ini adalah amal jariah, ya.
وأوصيكم بالاستقامة بعد رمضان إلى أن يأتي رمضان الثاني إن شاء الله نكون في زيادة بالاستقامة إن شاء الله. وكما قال سيدنا علي كل يوم لا نعصي الله فيه فهو يوم عيد. Masya Allah ya. Jadi kata beliau, saya berwasiat kepada kita semua, kata beliau ya, supaya selalu meningkatkan amal ibadah kita sebagaimana pada waktu bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan suci Ramadan ibadah kita bagus, begitu ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ibadah kita semakin mundur ya. Jadi oleh sebab itu sebagaimana ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ya, di Idul Fitri ini ya, tidak ada yang boleh atau kalau bisa harus menahan diri dari maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. فإن الله سبحانه وتعالى خبأ رضاه في طاعته وخبأ معصيته العدل وخبأ غضبه وسخطه في معصيته. Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ya keredaannya ya. Karena siapa tahu di sana Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, menyimpan yang namanya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang namanya ketaatan, ya sekecil apapun ya para jemaah, apalagi kita disuruh untuk menyumbang, bersedekah ya. Hadis bahkan dijelaskan seandainya ada syaukah ya fitori, nah ya ada duri di tengah jalan, itu merupakan ketaatan kebaikan ya. Siapa tahu di sana ada keredaan Allah, bismillahirrahmanirrahim, kita singkirkan duri itu dengan niat. Ya, siapa tahu di sana ada keredaan Allah, sekecil itu ketaatan. Di sana kita tidak tahu keredaan Allah ada di sana. Tapi itu kan? Nah, oleh sebab itu yang namanya ketaatan sekecil apapun harus kita laksanakan, lakukan. Jangan sekali-kali meremehkan ketaatan sekecil apapun, karena keredaan Allah ada pada ketaatan. Begitu juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada dalam kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan jangan diremehkan. Wah, apa dengan sekedar yuran batur, sekedar terosan batur, masa nih Allah akan murka? Ohnya. Ya, banyak orang di dalam sejarah-sejarah yang melakukan maksiat, minum berem, berzina, di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang di dalam kisah yang kita baca, rajin sholat, luar biasa. Begitu diambil ya, dipakai air wudhunya sama orang lain, terlintas hatinya, apa sih kayak wudhu aku, padahal seperti air wudhu, itu sebabnya dia masuk neraka. Nah, itulah gambarannya bahwasanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemaksiatan kepada Allah. Sekecil apapun kemaksiatan jangan sekali-kali kita lakukan. Oke? Ya. فلا نستصغر شيء من الطاعات فقد يكون فيها رضا الله. Jangan kita enteng-entengkan, jangan kita remeh-remehkan yang namanya ketaatan, karena di mana di sana ada keredaan Allah sekecil apapun. ولا نستصغر شيء من معاصي الله فقد يكون فيها غضب الله وسخطه والعياذ بالله. Begitu juga jangan terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan maksiat sekecil apapun, karena di sana ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. يذكر أن شاب كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر نظرة حرام ولم يتوب منها، فعندما كان في سكرات الموت كان يقول له لا إله إلا الله، فيقول منعتني عنها نظرة حرام لم أتوب منها. فيا شباب احفظوا أعينكم من الفيسبوك والواتساب والنظر إلى الحرام. Ada sebuah kisah kata beliau pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda bajang-bajang yang selalu melihat barang-barang haram, ya, barang-barang haram, ya. Itu zaman Rasulullah, ya. Mungkin barang haram tidak seperti sekarang. Kalau kita Facebook, masya Allah, ya, kita buka Facebook, buka HP, tujuan kita mau buka Yasin. Kemudian yang kelihatan utang dengan, ya buat yasinnya, ya utang, kan? Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir hayatnya dia taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperlihatkan sebab besarnya dia itu akan masuk neraka.
diperlihatkan dengan sebab dia selalu memandang maksiat-maksiat. Oleh sebab itu wahai para pemuda-pemudi, ya, jagalah pandangan kita daripada Facebook, kata beliau, karena di Facebook itu bermacam-macam pandangan, ya, dan membuat kita terlalai, ya. Oleh sebab itu, karena almarhum bapak dulu selalu mengatakan, ya, kepada kita sebagai murid beliau apa katanya, ya, dedek kuat lalu ulik, ya, kata beliau, dan mau membeli sukses dedek kuat lalu ulik, karena semakin duit penilik semakin duit kemilik, kata beliau. Memang betul, ya. Oleh sebab itu kata beliau, ya, jagalah pandangan kita, jangan terlalu menoleh kemana-mana, lebih-lebih di Facebook, jarang maksiat teduh-teduh, ini ya, saya tahu, dalam balik Pak, ya, makanya jaga pandangan sekalipun kita punya api, ya. فالأفضل أن تنظر في الفيسبوك في الانستغرام إلى العلماء، فإن نظرة إلى العلماء عبادة، والنظرة إلى غير العلماء معصية والعياذ بالله. Masya Allah. Oleh sebab itu, ya, paling utama, afdal, mulia, sekalipun kita pandang Facebook, pandang HP, lihatlah di HP kita itu, yaitu wajah-wajah ulama. Karena memandang ulama itu adalah obat hati, obat jiwa, obat raga, obat ruh, ya. Kita memandang ulama baik di Facebook atau di HP. Dan sebaliknya, kita memandang maksiat pada HP itu, ya, itu adalah kemungkaran dan termasuk adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. ومن ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه من نار جهنم. Allah. Barang siapa yang selalu, ya, memenuhkan, ya, artinya apa? Selalu memandang barang-barang haram, jangan nginte-nginte, jangan tertelepas Facebook sandi-endi, ya, maka nanti, ya, di hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhkan pandangannya dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi oleh penantang tersebut, nauzubillah, Allah selalu memperlihatkan neraka. Nauzubillah min dzalik. نسأل الله أن يحفظنا من النار، آمين، وأن يحفظنا من العار، آمين، جعلنا من أهل جنات النعيم، آمين، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، آمين، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، آمين، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تساهلنا وتقصيرنا. اللهم اقبل قراءتنا وتراويحنا واستغفارنا واذكارنا، وبارك لنا في العيد واجعلنا في مزيد حتى نلقاك يا رب العالمين، وادخلنا جنات النعيم مع سيد المرسلين يا ارحم الراحمين. واحفظنا والحاضرين من المعاصي والذنوب. اللهم احفظ اعيننا من النظر الحرام، واحفظ ألسنتنا أن تتكلم في الحرام، واحفظ بطوننا لا تأكل من الحرام، واجعلنا من أهل الإيمان واليمين يا ذا الجلال والإكرام. واعد علينا شهر رمضان سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام في عافية وإلطاف وإحسان وإنعام يا ذا الجلال والإكرام. وبارك في هذا المجمع المبارك، اجعله مع الخيرات والبركات والمسرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi beliau menutup khutbah atau ceramah beliau dengan berdoa kepada kita semua, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, dan mata kita dipelihara oleh Allah dari pandangan kemaksiatan, pandangan dosa, pandangan kemungkaran. Dan Allah, ya, beliau berdoa kepada kita semua, mudah-mudahan setelah perkumpulan kita, setelah majelis kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekadar ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.